Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja, amin. Dan apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya kita diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah, amin. Saudara, sebelum kita memberikan tanggapan terlebih dahulu, kita tonton video yang berikut ini. Kambing itu Islam, sapi itu Islam. Dalilnya mana? Baca Al-Quran. Wengkel melok sholat jamaah. Gak percaya ya? Iki videone yo, iki gak percaya ya. Kambing itu Islam, sapi itu Islam. Dalilnya mana? Baca Al-Quran. Wengkel melok sholat jamaah. Gak percaya ya? Iki videone yo, iki gak percaya ya. Kucing itu Islam. Baca Al-Quran. Pantesan rek. Wingi ki enek wedhus. Gunaku. Wengkel melok sholat jamaah. Gak percaya ya? Iki videone yo, iki gak percaya ya. Ya, teman-teman sekalian, ini kita akan bacakan ya beberapa komentar-komentar ya dari netizen ya. Kambing itu Islam, sapi itu Islam. Ya, kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam katanya. Iki enek wedhus. Oke, kita lihat komentar-komentar ini teman-teman sekalian ya. Ini si Ustadz Samsul Arifin Nambaban ini teman-teman sekalian, ini orang yang suka menista agama Kristen ya. Ini suka sekali ya untuk apa namanya itu membanding-bandingkan antara Kristen dan Islam. Kemudian dia punya apa namanya itu jurus tipu-tipu ya. Baca Al-Quran itu makin kuat, dan kalau baca Alkitab itu akan jadi loyo ya. Itu ada, saya pernah bahas di channel kita ini ya. Nah, teman-teman sekalian, kita akan baca ya ini komentar-komentar ini. Ini beberapa komentar. Tokoi juga Islam ya. Kemudian ada ini, satu kampungku itu bang yang mualaf satu margaku juga. Oke, kemudian berarti saat hari raya kurban yang dikurbankan sesama Islam jadinya ya. Ya betul ya, kalau seandainya itu kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam ya, kalau dikurbankan berarti yang dikurbankan adalah Islam. Nah ini kalau semut gimana? Nah ini kalau kucing itu makan non halal, entar lagi semut. Pantesan kucingku nggak mau diajak ke gereja, tapi garong ikan asin. Lalu yang lain-lain kita masuk. Lah kalau komodo, tikus, wirok gimana Pak Ustadz? Angel tenan kandahanane lane ngono kue jadule ambiar no Pak Ustadz katanya. Oke, bagaimana buaya Pak? Nah, alhamdulillah ini orang sepertinya cucu Nabi, sungguh mengetahui segalanya. Onta gimana Pak Ustadz? Kocak nih Ustadz ya. Cicak kemarin ada di dalam tembok masjid. Kemudian bagaimana dengan ulat dan cacing, karena aku fobia dengan keduanya. Kalau tikus sama kecoa gimana Pak? Ada-ada aja kerajaan si bungsu nih katanya. Hai manusia, adalah semua makhluk yang di alam semesta yang bergerak maupun yang diam, tiap detik menyebut asma Allah. Gejala awalnya gimana nih? Oke, kemudian kecoa ya, cicurut, tikus gimana Tat? Mantap, bikin kita senyum aja gitu ya. Percaya kemarin di musola ada semut baris di tembok. Kemudian ojo melok mumet ya. Makanya saya nggak pelihara ketiganya, takutnya lebaran semua pada minta baju lebaran, pengeluaran tambah banyak ya. Ya ampun, baru tahu aku. Waduh, ya kucingku paling suka makan babi guling. Waduh. Kemudian kucing berasal dari bersinnya singa. Ya kan ada juga ya dongeng Yahudi begitu ya. Kemudian kewe-kewe Nababan lagi baca puisi tapi lucu bingit. Baby gimana Pak? Kemudian sangatlah lucu. Ya Bang Juma, masker tolong jelaskan. Nah ya.
Saudara sama mereka semua gitu ya. Singa bersin jadilah kucing. Lagi sedih nonton kasus Vina Cirebon, lihat ini seketika jadi ngakak ya. Agak lain ya. Bisa aja Pak Ustadz, kok saya jadi susah nahan tawa ya. Kalau lalat gimana? Ketika Idul Adha ya. Ular piton gimana ya? Iki Ustadz tekoen dia, perutku sakit ketawa. Tapi belum pernah kulihat mereka sholat gimana tuh. Pagi-pagi nemu ini auto ngakak. Kucing di rumah aku sering cuci ikan ternyata. Kemudian ini ada beberapa ya komentar-komentar yang lain ya. Teman-teman sekaliannya, pagar makan tanaman jawabnya. Oke. Ya. Oke ya, jadi teman-teman sekalian itulah suka sekali ya memfitnah Kristen, mengganggu Kristen, tapi perhatikanlah ya yang mereka lakukan seperti ini. Oke, kita dengarkan sekali lagi teman-teman sekalian. Saya besarkan volumenya. Kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam. Pembuktian agama siapa yang benar. Coba bang tangan begini, lurus begini. Nanti saya akan tekan tangan abang ke bawah, tapi tolong ditahan, pakai energi yang sekuat-kuatnya. Dengan tenaga yang paling kuat. Siapa yang kalah? Apakah saya mampu menurunkan tangan beliau ya? Hitung. 1, 2, 3. Luar biasa tenaganya, hebat tenaganya. Kayaknya baru sarapan nih. Sekarang kita coba. Apakah ketika beliau memegang Alkitab ini masih punya kekuatan seperti tadi? Kita lihat. Coba pegang, ini ada sensornya ini, Pak. Pegang tangan kanan, pegang kiri, tangan kiri, ya, tangan kiri begini, tangan kanan begini. Ya, seperti tadi. Kalau tadi waktu masih kosong, Bapak Ibu, energinya sangat kuat sekali. Tapi sekarang, ya, dan itu ya, ya. Sekarang begitu dia pegang, langsung hilang kekuatan beliau. Inilah salah satu keajaiban Islam itu. Buktikan. Seperti tadi Bang, kami ulang ya. 1, 2, 3. Mana tenaga beliau? Mana tenaganya? Langsung hilang. Padahal saya tidak pakai tenaga. Ulang, sekali lagi. Ya. Bang, keluar tenaga semua. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Subhanallah. Sekarang pegang Quran. Pegang Al-Quran. Sama, ini sensornya ada juga. Seperti tadi, jangan ada yang berubah. Abang awal lagi seperti tadi. Ya, 1, 2, 3. Subhanallah. Apa yang? Ya, subhanallah. Kenapa? Kenapa? Karena ini kebenaran. Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Karena ini bukan kebenaran, langsung tidak ada energi sama sekali. Allah Akbar. Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita menyimak video tadi. Kita sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Ustadz Nababan itu, bahwa hewan sendiri pun katanya punya agama, dan agama itu adalah seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, saudara-saudara berkata oleh Tuhan, mari kita mencari orang-orang yang cerdas dan tidak gampang dibodoh-bodohi, sehingga kita jangan mengait-ngaitkan agama tentang hal-hal seperti ini yang tidak layak seharusnya kita ucapkan demi untuk meninggikan bahkan mengagungkan agama kita, padahal kita sedang ditertawai oleh banyak orang. Saudara berkati Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, saya sebagai orang Kristen, ya, saya memilih menjadi orang Kristen. Saya bukan mengagung-agungkan agama saya, tapi saya bersyukur jadi agama Kristen. Tetapi saudara, yang paling penting perlu kita agungkan dan kita muliakan adalah Tuhan. Dan seharusnya kita bangga, bukan karena kita punya agama itu, tidak. Tetapi kita bangga karena hidup kita berubah, karena Tuhan Yesus mengubahkan kita. Atau kita bisa jadi berkat bagi orang, kita bisa menolong orang lain, dan orang lain pun diubahkan. Itulah seharusnya yang membuat kita bermegah dan bangga. Saudara-saudara, mau saya katakan kepada kita, untuk apa kita punya agama, tapi kalau kita tidak memiliki perubahan dalam hidup kita, kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang, kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu yang
membuat orang diberkati, membuat orang tertolong oleh hidup kita. Itu tidak ada gunanya kalau tanpa itu kita lakukan. Walaupun kita punya agama. Bapak Ibu, yang dituntut Yesus daripada kita supaya kita punya kasih. Apapun agama kita, tetap kita punya kasih. Kiranya Bapak Ibu saudara mengerti tentang apa yang saya sampaikan, dan kiranya video ini bisa mengedukasi. Tuhan memberkati kita. Shalom.